keynote speaker Bapak PTP Evaluator CIT MPD. Yang kelima, pemaparan materi pemanfaatan portal rumah belajar oleh Ibu Witra Natra Lenti SPD. Ini adalah sahabat rumah belajar Provinsi Jambi tahun 2021. Dan yang keenam yaitu paparan materi pemanfaatan aplikasi SketchUp untuk pembelajaran oleh Bapak Manasieda Manik yang juga sahabat rumah belajar tahun 2021. Kemudian acara yang ketujuh yaitu tanya jawab terkait dengan paparan materi oleh sahabat rumah belajar maupun oleh keynote speaker yang telah disampaikan. Nah, untuk membuka acara ini, saya akan membukanya dengan pantun, Bapak Ibu. Izinkan saya berpantun, bolehkah? Tapi semuanya udah mati, nanti akan semua hidup. Mohon izin, Bapak Imam Kausum, Bapak Evaluator, Bapak Ibu yang ada di room ini. Ingin rasa memakan kari cendawan batang ladi. Girang rasa tidak terperi, bertemu rekan-rekan yang baik budi. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah paduka bicara, selamat datang untuk Bapak Ibu guru semua. Mantap. Nelayan menangkap ikan tongkol, dijual ke pasar raya. Saya di sini sebagai protokol, semoga bisa membawa acara. Asik. Itu 3 pantun dari saya, semoga Bapak Ibu berkenan, boleh dibalas, tapi jangan dipukul ya Bapak Ibu ya. Baiklah, untuk mempersingkat acara malam ini, kita mulai dengan acara yang kedua, yaitu sambutan oleh keynote speaker. Berhubung Bapak keynote speaker Dr. Kandidat Didik Siswanto belum dapat hadir pada room ini, dilanjutkan oleh sambutan keynote speaker oleh Bapak Imam Kausum MPD tentang materi pembelajaran learning loss pada masa saat ini. Ini materi yang sangat penting dan sangat saya juga menunggu-nunggu sambutan dan materi dari beliau. Kepada Pak Imam Kausum kami persilakan dengan hormat. Terima kasih. Terima kasih Pak Leo, selaku moderator Duta Rumah Belajar Provinsi Jambi tahun 2018 kalau nggak salah gitu. Betul ya? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, ini banyak ada sahabat saya, Pak Evaluator CIT, pejabat apa namanya itu, pengembang teknologi pembelajaran PTIKP Provinsi Jambi. Kemudian Pak Leo, moderator tapi senior ini. Mohon izin Bapak, izin menerima ilmu dari Bapak keynote speaker nih. Pak Manase yang pada malam hari ini akan memberikan materi, kemudian ya terima kasih Pak. Witra Marta Lenti, berdua ini adalah sahabat rumah belajar Provinsi Jambi tahun 2021. Kemudian Bapak Ibu guru hebat yang pada malam hari ini berkesempatan mengikuti kegiatan ini. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berdiskusi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat, menjadi salah satu bentuk kita terhadap karunia yang telah diberikan kepada kita. Kemudian sholawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang telah dilakukan menjadi motivasi bagi kita, terutama tugas kita sebagai seorang pendidik. Bapak Ibu hebat yang saya hormati, nanti sedikit saja yang akan saya sampaikan. Nanti kalau kebanyakan, kata Pak Manase kemarin itu nanti kapingannya diambil. Enggak. Jadi terkait dengan loss learning, ini memang kondisi kita saat ini, kondisi pandemi ini merubah semua tataran
termasuk di dalamnya adalah tataran pembelajaran. Jadi ada beberapa hal yang harus bisa kita lakukan, kreativitas yang harus kita lakukan, sehingga dengan kondisi pandemi ini kita tidak terpengaruh pada proses pembelajaran. Tapi ini sebenarnya saya tidak bisa bantu, kita langsung ke poinnya aja. Persoalan karena kalau saya melihat ini, kalau bisa kita sama-sama artikan, close learning ini adalah hilangnya, tidak munculnya atau tidak didapatkannya pengetahuan, keterampilan maupun sikap dalam proses pembelajaran. Ini kalau kita melihat dalam arti luas, sebenarnya bukan persoalan karena kita pandemi sehingga kita tidak bisa bertatap muka langsung, kemudian kita tidak bisa pembelajaran secara langsung, kita harus melalui media, kemudian banyak kendala-kendala yang kita hadapi sekarang ini, bahkan di daerah-daerah tertentu itu tidak sekedar sinyalnya yang hilang, Pak Leo, tapi orangnya juga hilang karena pembelajaran pandemi. Tetapi ini sebenarnya bukan menjadi persoalan, artinya pembelajaran itu tidak bisa kita gara-gara pembelajaran daring kemudian mengurangi dari kualitas. Kemudian apakah yang pembelajaran tatap muka ini juga punya kualitas? Ini juga belum tentu. Kalau kita belajar dari sedikit agak ekstrim, kita belajar dari teroris. Teroris itu proses pembelajarannya luar biasa. Jadi dari ketiga ranah itu semuanya dapat. Pengetahuan dapat, kemudian keterampilan merakit bom dia dapat, kemudian afektifnya, sikapnya ini malah lebih dapat karena berani bunuh diri loh. Berani bunuh diri, ini artinya dia sangat mempercayai keyakinan itu, bahwa keyakinan yang diajarkan ini benar. Tapi kalau kita lihat pembelajaran mereka tidak dilakukan secara langsung, tapi juga daring. Bahkan banyak juga yang menggunakan kalau dulu itu menggunakan Telegram dia cara belajarnya. Tetapi hasilnya luar biasa. Kemudian di sisi lain, ketika kita melaksanakan pembelajaran tatap muka, ini juga sangat mungkin untuk terjadi lost learning. Nah, jadi artinya sebenarnya bukan persoalan daring atau langsungnya yang membuat lost learning hilang ini, tetapi ada beberapa penyebab yang sebenarnya perlu kita antisipasi untuk agar lost learning ini tidak terjadi. Jadi kalau boleh sedikit saya menyampaikan bahwa lost learning ini bisa hilang karena bisa karena kondisi tertentu, karena proses pembelajaran itu tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, atau karena ada faktor cuaca atau faktor-faktor tertentu, misalnya kayak pandemi ini juga bisa menyebabkan lost learning atau pembelajaran ini menjadi tidak apa yang diinginkan itu menjadi hilang. Tetapi ada beberapa hal lagi yang mungkin menjadi pertimbangan kita bahwa tidak sekedar itu learning ini, tapi juga bisa karena yang tadi kondisi tertentu, kemudian bisa terjadi karena tidak ada pemahaman yang sama antara guru dengan siswa. Gurunya mikirnya A, siswanya mikirnya B, sehingga tidak ada frekuensi yang sama. Ini juga akan bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya lost learning. Kemudian tidak adanya kesadaran yang tinggi. Tidak ada kesadaran yang tinggi antara baik itu guru dengan siswa, tidak sama-sama berniat untuk belajar. Ini juga akan menyebabkan lost learning. Untuk itu kami sangat berharap bahwa teman-teman di rumah belajar ini bisa memberikan semacam kreativitas atau inovasi-inovasi pembelajaran yang di situ bagaimana bisa meminimalisir adanya lost learning. Dan yang saya lihat bukan persoalan medianya sebenarnya, tetapi pembelajaran itu sebenarnya persoalannya adalah dari hati. Bagaimana kita bisa bahagia, bagaimana kita bisa merdeka berpikir, bagaimana kita bisa bisa mengikuti dengan ikhlas, itu sebenarnya yang
yang lebih efektif untuk bagaimana lost learning ini tidak terjadi. Intinya pembelajaran itu sebenarnya bagaimana kita menyamakan chemistry antara kita sebagai guru kemudian dengan siswa, sama-sama mempunyai chemistry yang sama, punya perasaan yang sama, punya kebahagiaan yang sama, dan sama-sama tidak bermasalah. Saya kira ini yang kata kunci dari bagaimana kita bisa bisa meminimalisir adanya lost learning atau tidak munculnya keterampilan, tidak munculnya pengetahuan, tidak munculnya sikap dalam proses pembelajaran. Dan ini menjadi PR bagi kita semua, terutama saya sangat berharap kepada teman-teman di sahabat rumah belajar, bagaimana menciptakan kreativitas pembelajaran, sehingga pembelajaran ini bisa, anak-anak kita bisa tertarik, bisa menarik perhatian anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu dengan ikhlas mengikuti pembelajaran dan percaya apa yang kita sampaikan. Dan saya sangat sepakat bahwa pembelajaran itu bisa di mana saja, kemudian bisa dengan siapa saja, dengan apa saja, dan artinya kalau ini dulu sudah slogan-slogan ini sudah sering disampaikan oleh teman-teman di rumah belajar. Nah, mungkin ini yang saat ini lagi digalakkan oleh Mas Menteri kita, bahwa bagaimana kita merubah paradigma pembelajaran kita menjadi pembelajaran yang merdeka belajar. Jadi intinya merdeka belajar itu belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dan dengan cara apapun. Nah, dan kuncinya adalah bagaimana kita menghilangkan lost learning ini. Saya kira kita tidak bisa menyalahkan keadaan yang sekarang ini. Kita tidak boleh pasrah dengan fasilitas kita yang kurang, walaupun kita pertemuan kita sangat terbatas karena ada pandemi ini. Tapi kalau kita bisa menciptakan media-media atau model-model pembelajaran yang sangat kreatif, mudah-mudahan kita bisa meminimalisir lost learning. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita lakukan walaupun secara virtual tetap bisa memunculkan apa yang menjadi tujuan pembelajaran, yaitu adanya pengetahuan, kemudian dapat keterampilan, dan yang terpenting adalah bisa merubah sikap. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf, mohon izin Pak Senior, Pak Ator, mohon izin ya, saya menyampaikan duluan. Mudah-mudahan nanti apa yang kurang bisa dilengkapi oleh Pak Atur. Saya cukupkan dari saya sementara. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Saya akhiri, wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Bapak Imam Kulsum MPD yang telah menyampaikan begitu materi yang sangat bermakna. Tadi saya garis bawahi dari penyampaian Bapak, belajar dari hati, menyatukan chemistry antara guru dan siswa, itu adalah kata kunci untuk mengatasi learning loss pada proses pembelajaran yang mungkin saja bisa terjadi pada saat ini. Ya, jadi learning loss ini tidak saja bisa terjadi karena pandemi, tapi kalau pembelajaran tatap muka juga bisa terjadi. Itu yang disampaikan oleh Bapak Imam. Jadi kita juga bisa belajar dari teroris, kata beliau, bahwa itu mereka bisa menyampaikan materi dari 3 aspek yang sangat berhasil. Nah, itu bisa kita terapkan kepada peserta didik dalam konteks metode pembelajarannya. Begitu. Jadi kata kunci dari Bapak Imam tadi adalah belajar dari hati dan menyatukan chemistry antara guru dan peserta didik. Terima kasih banyak Bapak Imam telah menyampaikan materi dan sambutan yang begitu luar biasa pada pertemuan malam ini. Semoga dapat mencerahkan Bapak Ibu semua dan pastinya telah mencerahkan saya sebagai guru dan merefresh lagi semangat-semangat saya supaya terus bergerak, terus belajar, terus meningkatkan kompetensi saya sebagai guru untuk dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna. Berikutnya yaitu sambutan oleh Bapak
keynote speaker Bapak PTP Evaluator CHT MPD. Beliau adalah pejabat di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Dalam sambutannya nanti Bapak akan menyampaikan materi yang sama juga, yaitu tentang loss learning atau materi yang terkait dengan pelajaran. Juga kami dengan hormat meminta Bapak membuka acara kegiatan webinar malam ini. Kepada Bapak Evaluator CHT, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator buat kesempatan yang diberikan bagi saya. Terima kasih buat Pak Imam Kosum. Mohon izin senior. Kita mau berbagi bagi guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia, Pak Imam. Pak kandidat doktor belum muncul ya? Sudah hadir sepertinya, Bapak. Oh begitu. Sudah hadir. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya oleh moderator Bapak Leonardo. Saya hanya memberikan sambutan. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat, guru milenial yang merupakan ujung tombak pembangunan sekaligus agen transformasi penguatan sumber daya manusia Indonesia. Tanpa guru-guru hebat yang ada di Indonesia ini, tidak ada apa-apanya siswa-siswa kita bisa sampai saat ini. Tidak mungkin bisa ada presiden kalau tidak ada guru. Tidak mungkin ada pejabat-pejabat seperti kami kalau tidak ada guru. Kami mengucapkan terima kasih kepada guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Di tengah perkembangan iptek yang melaju begitu pesat, menuntut kita mengambil peran yang lebih dari sekedar mengajar, namun lebih mengubah pola belajar anak ke arah merdeka belajar. Dengan pembelajaran berpusat pada siswa, serta menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Bapak Ibu guru hebat, saat ini yang diperlukan adalah bagaimana siswa-siswi kita, mereka menikmati pembelajaran di masa pandemik ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru yang ada dimanapun diharapkan untuk dapat memiliki kreativitas yang baik agar tidak terjadi apa yang dikatakan oleh Bapak Imam tadi, learning loss. Pandemi COVID-19 yang merebak di seluruh negara, tak terkecuali negara kita Indonesia, menjadi tantangan tersendiri bagi guru untuk menerapkan strategi pembelajaran yang menerapkan 4C. Bapak Ibu, apa itu 4C? 4C yaitu communication atau komunikasi, collaboration artinya adanya kolaborasi, critical thinking and problem solving artinya berpikir kritik dan dalam hal pemecahan masalah, dan kreatif dan inovatif. Jadi kreatif dan inovasi. Jadi adanya kreatif dan inovasi. Dengan adanya pembelajaran di masa pandemik ini, terjadi learning loss kebanyakan dalam hal kreatif seperti Pak Imam katakan tadi. Jadi tidak muncul lagi kreativitasnya, tidak muncul lagi inovasi-inovasi. Melalui strategi pembelajaran yang maksimal, baik pembelajaran dalam jaringan atau daring, maupun luar jaringan atau luring melalui PTMT atau pertemuan tatap muka terbatas, akan lebih menarik dan meningkatkan motivasi peserta didik dan mengatasi learning loss. Strategi pembelajaran berkaitan erat dengan transformasi digitalisasi pendidikan. Pandemi COVID-19 banyak memberikan pelajaran tentang pentingnya penguasaan teknologi informasi untuk kegiatan belajar mengajar. Dunia pendidikan harus bisa mengikuti percepatan yang saat ini sedang terjadi. Dengan digitalisasi di institusi pendidikan, metode pembelajaran seharusnya bisa lebih efisien dan peserta didik juga akan terdorong untuk lebih melek digital. Bapak Ibu semuanya, guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia, jangan sampai peserta didik kita lebih melek digital daripada guru-gurunya. Itu sesuatu yang dikhawatirkan. Dengan adanya pandemik ini, menuntut para guru-guru hebat untuk melek digital. Yang dulu selama ini tidak mengerti megang laptop, tidak mengerti megang notes, sekarang
muncul ide-ide kreatif daripada guru-guru hebat semuanya. Salah satu portal pembelajaran yang dapat membantu guru dalam menciptakan pembelajaran yang merupakan wujud implementasi transformasi digitalisasi pendidikan, yaitu portal Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitasi komunikasi yang mendukung interaksi antara komunitas sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru mulai dari tingkat TK sampai dengan tingkat SMA atau SMK. Dengan menggunakan Rumah Belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Seluruh konten yang ada di Rumah Belajar dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis. Bapak Ibu guru hebat dapat memanfaatkannya secara gratis, tidak perlu beli, ya. Jadi tinggal di-download saja. Jadi di sini saya selaku pejabat pengembang teknologi pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengajak Bapak Ibu semua untuk mengikuti kegiatan webinar ini dengan maksimal dan menyerap semua ilmu positif yang disampaikan oleh narasumber kita malam ini dan menerapkan pembelajaran berbasis TIK. Teguhkan niat kita untuk bisa menerima, beradaptasi, dan menguasai teknologi informasi. Dengan begitu, kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mencapai tujuan pendidikan di Indonesia. Ayo kita manfaatkan dengan maksimal portal Rumah Belajar yang telah dikembangkan Pusat Data Teknologi atau Pusdatin Kemdikbud. Terima kasih. Salam Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Bapak Evaluator CIT atas paparan atau sambutan yang telah disampaikan kepada kami semua dalam acara webinar ini yang disampaikan oleh Evaluator CIT, yaitu tentang pembelajaran 4C, kemudian juga digitalisasi sekolah, juga sangat penting buat kita dalam proses pembelajaran di abad ke-21, terutama di revolusi industri 4.0 ini. Sangat bermanfaat sekali Bapak, terima kasih atas sambutan yang Bapak berikan. Kita lanjut ke acara yang berikutnya, pemaparan materi dari keynote speaker kita yang ditunggu-tunggu, ya, yang paling ganteng, ya. Beliau adalah Kepala Sekolah di SMK Negeri 7, Kabupaten Saralangun, kemudian juga dosen di salah satu perguruan tinggi swasta, kemudian juga salah satu dosen universitas terbuka, telah melanglang buana ke seluruh penjuru Nusantara, dan juga pasti banyak pengalaman dan sambut-sambutan yang mereka sampaikan, yaitu kita sambut Bapak Dr. Kandidat Didik Siswanto. Kami harapkan dapat memberikan materi kepada Bapak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Evaluator CIT, Magister Manajemen. Selamat malam Bapak. Yang saya hormati Pak Imam Khomsun, senior kita nih, CEO yang di atas CEO berarti kan. Yang saya hormati Pak Leonardo Sijabat, Duta Rumah Belajar Jambi 2018. Sahabat Rumah Belajar semuanya, inspirasi Bapak Ibu luar biasa. Alhamdulillah pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi. Kalau berbagi pengalaman, saya belum berpengalaman, tapi berbagi ya informasi sedikit-sedikit gitu ya. Ini saya mohon maaf karena saya terlambat, sedianya saya jam 7 tadi udah janjian sama Pak Manase, tapi berhubung tadi ada perintah dari ketua untuk menyelesaikan segala urusan di Bangko, jadi saya harus menyelesaikan itu semua dan alhamdulillah sudah di tempatnya. Wah, luar biasa. Jadi kalau terkait materi yang
diberikan oleh atau diharapkan saya sampaikan oleh dari malam tadi saya dikasih kisi-kisinya sama Pak Manase. Saya cuman sedikit saja ya, karena learning loss ini saya terkaitnya dengan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, dari mana yang ingin saya sampaikan di sini adalah mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya selalu bawa konstitusi karena keilmuan saya itu di situ gitu loh. Nanti akan menjangkau ke learning loss yang di grand design dari tema kita pada malam hari ini. Sebenarnya akan saya sampaikan mengenai konsep nawacita, karena sekarang presidennya adalah Pak Jokowi, jadi konsepnya adalah nawacita. Nah, yang terakhir baru saya sampaikan bergerak ke learning loss. Nah, di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu jelas disebutkan bahwa tujuan bernegara kita yang sangat urgent itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi para pendiri bangsa kita ini berkeinginan negara kita bisa memiliki daya saing yang tinggi dengan negara-negara yang sudah duluan maju. Soekarno saat pidato BPUPKI pada sidang BPUPKI pertama 1945 dengan konsepnya Pancasila bahwa Indonesia ini harus menjadi negara yang mengungguli, mengalahkan Belanda, mengalahkan Jepang, karena Indonesia memiliki potensi yang besar. Jadi Soekarno saat itu tahun 45 aja sudah berpikir 80 tahun mendatang atau 100 tahun mendatang saat itu. Nah, jadi dengan kita memiliki tujuan bernegara yang sudah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa, maka menjadi sebuah tantangan bagi kita semua untuk mewujudkan keinginan para pendiri bangsa kita itu. Tentu dengan potensi yang kita miliki sekarang ini, dengan kita berada di posisi di tahun 2021 di jumlah penduduk yang sudah 260-an juta, nah seperti itu. Yang kedua, ini juga sebangun atau kongruen dengan konsep nawacita Pak Presiden Joko Widodo, bahwasanya nawacita beliau itu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, jadi tadi di breakdown dari pembukaan Undang-Undang 45, nawacitanya adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Nah, karena tinjauannya adalah sumber daya manusia, maka kita sebagai sahabat rumah belajar juga dalam rangka itu. Karena di sini ada guru dari sekolah dasar, dari semua jenjang ya. Konsep kita SDM. Dimanapun kita bertugas, kata kuncinya harus SDM. Karena saya dapat info salah satu sahabat rumah belajar kita ini ada yang dari Bukit Bulan. Nah, kita harus berpikir bahwa Bukit Bulan itu bagian dari NKRI. Supaya tidak ada kalimat, kalau kamu tidak becus kerjaan, kamu saya buang ke Bukit Bulan. Nah, selama ini itu kalimat-kalimat yang selalu menghantui, yang membuat guru-guru itu menjadi ketakutan kalau jadi guru di Serlaun. Kalau tugasnya di daerah pelosok tuh menjadi tidak semangat gitu loh. Padahal dengan kita bertugas di mana saja, kita harus mampu untuk mengejawantahkan apa yang diinginkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, Supomo, dan keinginan nawacita Pak Presiden Jokowi. Kemudian terkait learning loss-nya adalah efek dari pandemi COVID-19 ini kan kemarin kita belajarnya dari rumah, kemudian online, menggunakan aplikasi, dan seterusnya, aneka ragam itu menyebabkan beberapa kegiatan PBM kita berjalan tidak maksimal, ya kan? Banyak mengalami kendala-kendala. Jadi dengan adanya keinginan kita yang untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ini, tantangannya adalah Bapak Ibu guru dituntut untuk kreatif. Jadi Bapak Ibu dalam bertugas atau mengajar jangan lagi
berpikirnya itu saja, berpikir rutin ya. Bahwasanya kalau sekolah tuh ya ngajar gitu aja. Kita harus memberikan inspirasi pada anak didik kita dimanapun kita bertugas. Walaupun di Bukit Bulan sinyal tidak ada atau apa yang ada di kampung itu harus kita kita branding lah, ya kan. Percayalah, Indonesia ini kaya dengan kekayaan alam. Nah, supaya anak didik kita ini terinspirasi dari kita. Bapak Ibu guru harus memberi contoh, harus memberi inspirasi kepada anak didiknya supaya melompat lebih jauh. Kalau siswanya Bapak Ibu suruh belajar, Bapak Ibu gurunya nggak belajar, nah bagaimana? Nanti kalau siswanya kritis, ya kan? Ayo kuliah, Bapak Ibu gurunya nggak kuliah, nggak beri contoh yang baik jadinya kan? Nah itu. Jadi kita ini terbiasa budaya kita ini kan patron clean gitu. Jadi apa yang dilakukan komandonya ya akan insya Allah diikuti oleh bawahnya. Jadi Bapak Ibu yang sahabat rumah belajar terus semangat ya, berikan apa sajalah yang potensi di daerah Bapak Ibu atau di sekolah Bapak Ibu. Syukur-syukur itu akan membawa kebaikan untuk anak didik kita. Seperti yang disampaikan oleh Pak Evaluator tadi, beliau ini kan orang yang semangatnya, wah ampun dah pokoknya, kalah deh kita pokoknya. Siang malam siap. Apalagi seperti Pak Imam, sekolah SMKPK-nya dengan CEO-nya. Nah itu membangkitkan kita tuh inspirasi-inspirasi gitu loh. Nah, kenapa bisa beliau kok kita enggak? Ya. Jadi tentu dengan passion kita masing-masing. Beliau di SMKPK-nya, Pak Evaluator di dinas sebagai backup kita di dinas. Nah, Bapak Ibu guru, sahabat rumah belajar, jangan mengeluh, jangan hobi mengeluh lah. Sekolahnya nggak punya listrik, ngeluh. Nah, jangan, pokoknya ngeluh tuh nggak boleh. Kemudian jangan ada lagi kalimat kompetisi. Nah, sahabat rumah belajar tidak ada dalam rangka kompetisi. Yang ada apa? Kolaborasi. Kompetisi, kemarin saya pernah dibilang salah satu rekan Pak Leo, kompetisi. Nggak ada itu kompetisi. Yang ada adalah kolaborasi. Jadi sekolah kita harus menjadi tempat di mana kita bisa berekspresi, berkolaborasi, memberi manfaat kepada orang banyak, ya kan, dan menciptakan gagasan-gagasan seperti Bung Karno yang saat 1945 sudah berpikir 100 tahun lagi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, karena kebetulan nih Pak Ketua mau ngajak ngopi, jadi saya harus bergegas-gegas lagi nih. Intinya itu yang sama apa yang ingin saya sampaikan. Intinya pertama, kalau saya simpulkan, pembukaan Undang-Undang 45 tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pas pula sekarang kepemimpinan Pak Presiden itu adalah nawacitanya adalah untuk salah satunya menguatkan SDM. Nah, terkait learning loss, ya kita sebagai sahabat rumah belajar harus mampu melakukan terobosan-terobosan untuk menciptakan siswa yang berkualitas, berkarakter Pancasila, dan berkebinekaan. Terima kasih. Kalau ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Dr. Kandidat Didik Siswanto. Saya sudah mengenal beliau dari tahun 2003, Bapak Ibu semua. Udah lama sekali ya. Kami sudah saling mengenal di Yogyakarta ya Pak Didi ya? Iya Pak. Kenal tapi tidak bersapaan. Bersapaannya baru di Sarolangun. Beliau inspirasi saya, dengan pernah menjadi partner saya, juga sering terbang-terbang bersama. Saya banyak belajar dari beliau, dari makin tahun ke tahun, pidatonya sudah hampir selepel dengan tingkat nasional lah ini. Kayaknya pejabat istana besok Pak. Saya yakin seperti itu ya. Luar biasa, sangat menginspirasi Bapak Didik Siswanto. Ini saya terkejut sekali dengan performa beliau yang sekarang ini, memang sangat-sangat menginspirasi. Dan saya berharap juga demikian dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak-Bapak keynote speaker yang luar biasa, Bapak Didik, Bapak Imam, Bapak Evaluator, yang telah berkenan menyampaikan sambutan dan materi kepada kami di webinar ini. Kami yakin apa yang Bapak sampaikan telah sampai ke dalam pikiran dan perasaan kami, akan kami terapkan dalam proses pembelajaran kami sebagai guru.
Jika berkenan, Bapak bisa mengikuti kegiatan webinar ini sampai akhir. Namun jika Bapak ada acara, kami juga tidak bisa memaksa Bapak untuk dapat terus mengikuti acara ini. Tapi kami sangat berharap Bapak dapat selalu mendampingi kami dan memfasilitasi kami pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Ya. Baiklah Bapak Ibu semua, pada kegiatan ini kita langsung sambut ke acara berikutnya, yaitu paparan materi, yaitu tentang pemanfaatan portal rumah belajar dari Ibu Witra Martalenti SPD, sahabat rumah belajar Provinsi Jambi tahun 2021. Mari nanti kita berkenalan dengan Ibu Witria. Beliau dari guru di mana, kemudian juga latar belakang guru belajar materi apa. Kepada Ibu Witria Martalenti kami persilakan. Izin live Pak Leo, Pak Imam, dan Pak Evaluator, izin live ya. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih Pak. Silakan, Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Didik, kemudian kepada Bapak Komsun, dan kepada Bapak Evaluator SIHITE. Kemudian terima kasih kepada Bapak Leonardo Sijabat sebagai moderator pada acara webinar hari ini. Perkenalkan, kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar yang bersedia untuk hadir di ruangan webinar pada hari ini. Kemudian perkenalkan, nama saya Witria Martalenti. Saya bertugas di SDN 174/7 Meribung 2 di wilayah Bukit Bulan seperti yang dibilang Pak Didik tadi. Nah, Bukit Bulan itu sangat jauh ya Bapak Ibu. Orang tuh tahu kalau jalannya tuh meleleh. Jadi banyak guru yang takut dibuang ke Bukit Bulan. Nah, kalau saya ini bukan dibuang Bapak Ibu. Saya yang memilih Bukit Bulan. Sudah berjodoh dengan Bukit Bulan sepertinya. Nah, pada hari ini saya akan berbagi tentang pemanfaatan portal rumah belajar. Mungkin sebelumnya Bapak atau Ibu pernah mendengar atau mungkin sudah tahu atau sudah mulai menggunakan aplikasi rumah belajar. Mungkin saya akan share screen ya Pak ya, Pak Leo. Silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Mohon tunggu sebentar, Bapak. Nggak apa-apa, Bu. Kami tunggu. Sudah itu Pak, PowerPoint-nya Pak. Belum nampak, Bu. Belum nampak. Sudah Pak? Belum Ibu. Belum ada di sini, belum tampil. Belum di-share, kalau nampak sudah saya share. Atau mungkin bisa dibantu Pak Pak Manasye? Ya, kemana Bu? Bisa dibantu share Pak? Tunggu.
Sudah, Bu. Sudah mulai, Bu. Sudah. Sudah, Pak? Ya, silakan. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu, portal rumah belajar. Maaf, materinya belum terlihat, Ibu. Iya, materinya belum terlihat, Bu Witra, di-share dulu. Oh, belum ya? Belum tampil. Ya, yang mana materinya? Belum tampil, Bu, Ya. materinya. Mungkin belum kelihatan ya, Pak? Belum kelihatan, Bu Witra. Coba di F5, Bu, presentasinya. Yang itu yang mau dipresentasikan. Halo? Mana Bu Witra tadi? Mungkin Ibu Witra ada masalah Pak Manase ya? Pak Manase? Ya. Belum dapat, Pak, kiriman filenya dari ya. Oh, begitu. Dari Jadi Bu kalau untuk mengatasi itu, jadi bisa kita rubah Pak Manase dulu yang memberikan materi, bisa Pak? Oke, Pak, siap, Pak. Siap. Oke, baik. Kepada Pak Manase kami persilakan, yaitu materi tentang aplikasi SketchUp untuk pembelajaran. Mari perkenalkan Bapak dulu. Silakan Bapak, kepada Pak Manase kami persilakan. Oke. Aduh. Terima kasih Pak Leo. Terima kasih kepada Bapak keynote speaker Pak Halo, kedengaran suara saya, Pak? Terdengar, Pak? Dengar, Pak. Maaf, Pak. Oke. Ini sinyalnya nggak bagus. Ya. Bagus. Saya dulu ya, Bu Wid, kalau gitu. Oke. Begini, Ya, selamat ya, malam, Bapak. Oke, Assalamualaikum semuanya, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Manase PH Damanik SPD, saya dari SMK Negeri 1 Sarolangun. Pada webinar malam kali ini saya akan menjelaskan penggunaan tentang SketchUp untuk pembelajaran. Nah, nanti sini saya mau tampilkan dulu, saya coba tampilkan tentang PowerPoint yang sudah saya buatkan untuk malam hari ini. Kita bahas dulu tentang apa itu SketchUp. Bentar ya, belum terbuka filenya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Udah kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Ini sudah? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Belum? Lagi Lagi loading, proses, Pak. Pak. Belum. Nah, sudah. Oke. Sudah, Pak? Sudah, Pak. Udah. Sudah nampak Bapak Ibu? Udah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke, nah malam hari ini Bapak Ibu saya akan menjelaskan tentang penggunaan SketchUp pada pembelajaran. Nah, saya jelaskan sedikit Bapak Ibu tentang yang namanya SketchUp. SketchUp itu adalah salah satu program komputer untuk pemodelan 3D. 3D di sini adalah program 3 dimensi untuk berbagi
berbagai aplikasi gambar seperti arsitektur, desain interior, landscape, teknik sipil, dan mekanik. Bisa juga dipakai karena dia bisa bergerak. SketchUp di sini ini dimiliki untuk perusahaan seperti survei pemetaan, ya, atau aplikasi-aplikasi untuk navigasi. Nah, nanti saya tampilkan cara penggunaan toolsnya. Nah, SketchUp itu banyak Bapak Ibu. Ada SketchUp free. Halo? Kedengaran masih Pak Leo? Ya lanjut Pak, Iya. lanjut Pak. Lanjut, Pak. Oke, ya. Dengar Pak. Oke, SketchUp itu ada beberapa produk. Ada SketchUp free. SketchUp free ini itu berbasis web yang menggantikan SketchUp Make. Jadi yang pertama keluar itu adalah SketchUp free. Nah, dibandingkan dengan SketchUp free ini, itu tidak didukung oleh pembuatan dan pengeditan materi. Jadi setelah SketchUp free muncullah yang namanya yang kedua itu SketchUp Pro. Nah, SketchUp Pro ini yang sering banyak digunakan, ya, mencakup fungsional SketchUp, ya, seperti kita dari format 2 dimensi, berarti dari 2 dimensi gambar itu hanya panjang dan lebar. Nah, kita bisa membuatnya menjadi 3 dimensi. Nah, perangkat lunak yang 2 dimensi tadi, misalnya kita gambarnya menggunakan AutoCAD, lalu bisa kita pindahkan dengan SketchUp Pro. Nah, nanti dia bisa menjadi bentuk suatu bangunan, ya. Nah, SketchUp Pro ini dimulai sejak keluaran SketchUp Pro 2016, ya, memiliki, ya, integrasinya misalnya kita bisa berhubungan dengan warehouse. Warehouse itu seperti suatu penyedia untuk gambar, misalnya contoh bentuk gambar, misalnya kita membutuhkan gambar tempat tidur misalnya untuk desain, sudah ada dari warehouse tadi. Nah, tinggal kita masukkan saja ke SketchUp-nya nanti. Nah, itu yang untuk SketchUp Pro. Lalu yang ketiga itu ada namanya SketchUp Studio. Itu untuk mempermudah mengarahkan proyek Anda. Misalnya kita ada model proyek, misalnya proyek dengan menggunakan SketchUp. Jadi bisa dia menganalisis untuk membangun gedung itu secara efisien. Nah, jarang sekali ini SketchUp Studio ini biasanya kalau kita menggunakan proyek-proyek yang seperti berskala besar, ya. Jadi dia seperti studio betulan. Nah, selain itu kan untuk yang bidang teknik sipil, ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang bidang lainnya, contoh kita SketchUp, kita ambil untuk ke dunia pendidikan. Misalnya SketchUp Pro ini misalnya ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Kekurangannya kalau kita menggunakan SketchUp ini, ya, kita harus misalnya dalam menggunakan menarik garis itu tidak boleh berlebih, tidak boleh kurang, harus pas. Misalnya titik ketemu titiknya dalam satu garis itu. Nah, apabila tidak bertemu, maka nanti hasil gambar kita itu menjadi kurang memuaskan. Nah, kelebihannya apa? Kalau dia berhasil kita membuatnya itu, gambarnya menjadi lebih menarik, seperti menjadi bentuk asli 3 dimensi. Dan ini sangat mudah sekali digunakan, ya. Terdapat ada fitur-fiturnya, bisa kita rubah menjadi bentuk PDF, bentuk JPG, ya, atau bisa dalam bentuk jadi MP4 video. Kalau kita menggunakan dengan SketchUp. Nah, apa fungsinya untuk ke dalam dunia pendidikan? Contoh, di beberapa sekolah yang saya sering jumpai, itu yang sudah saya jumpai di Kota Jambi, itu ada yang menggunakan SketchUp. Artinya SketchUp ini bukan hanya untuk digunakan orang teknik sipil atau orang bangunan, tetapi digunakan pada guru matematika. Guru matematika di sini misalnya ada di SD, SMP, dan SMA. Karena apa? Karena yang dipelajari itu adalah tentang bangun ruang. Contoh yang sudah kita lihat sehari-hari sesuai dengan kurikulum, pada
pada pelajaran matematika, itu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 SD itu pasti dijumpai pelajaran tentang bangun ruang. Nah, kelas SMP itu di kelas 7, di kelas 8, dan di kelas 9 itu ditemukan lagi pelajaran tentang bangun ruang. Nah, di tingkat SMA, ya sesuai dengan kurikulum, itu ditemukan lagi pelajaran tentang bangun ruang. Nah, kegunaannya apa pada aplikasi ini untuk pendidikan di sekolah? Guru ini bisa menjelaskan secara langsung tentang bangun ruang kepada peserta didik. Tentang bangun ruang apa yang mau dia jelaskan? Misalnya dia mau jelaskan tentang balok, atau dia mau jelaskan tentang kubus, bisa dipraktikkan secara langsung membuat kubus gitu loh. Jadi siswa itu tidak mengambang bentuk kubus itu seperti apa ya, bentuk kerucut itu seperti apa ya. Kita bisa buatkan langsung gitu loh dengan menggunakan aplikasi SketchUp ini. Nah, penggunaannya SketchUp ini, kita sebagai pendidik kita harus memahami dulu fungsi-fungsi tools. Tools itu tombol-tombol yang ada ya, pada aplikasi itu, pada aplikasi aplikasi SketchUp tadi. Kita harus memahami, oh bentuk ini untuk membuat kotak, oh bentuk ini membuat segitiga, oh ini untuk menarikkan ke atas misalnya, ya. Terus selain itu kita juga harus memahami juga, misalnya kita mau menjelaskan tentang bentuk segi tentang tabung misalnya. Berarti kan kita menjelaskan, oh tabung itu terdiri lingkaran baru dinaikkan ke atas dengan tinggi sekian. Berarti kita harus menjelaskan juga bahwa tabung itu alasnya berbentuk lingkaran. Berarti menjelaskan siswa juga, oh bentuk lingkaran itu rumusnya sekian, baru naikkan nanti tingginya sekian gitu dalam penggunaan SketchUp. Jadi di dalam bangun ruang. Nah, SketchUp di sini Bapak Ibu itu bisa berputar sejauh 360 derajat. Jadi bisa berputar keliling. Berputar keliling. Jadi anak-anak juga tahu, oh seperti ini lingkaran, oh seperti ini limas, misalnya seperti itu. Nah, di sini saya juga menjelaskan ini tadi. Di situ di SketchUp itu ada banyak toolsnya. Di sini saya tampilkan ya ada 27. Ya, 27 ini jangan dihafal, tapi nanti kita dipraktekkan. Nanti di sini saya akan share di grup WA beberapa aplikasi SketchUp-nya. Saya akan bagi beserta aplikasi Sweet Home 3 dimensi. Tapi kita bahas di sini tentang SketchUp. Nah, Bapak Ibu di situ ada pensil nanti. Gambarnya berbentuk pensil, ada berbentuk kotak, rectangle ya kalau dalam bahasa Indonesia, circle lingkaran, ARC itu seperti garis melengkung ya. Itu bisa membentuk suatu bentuk jadi 3 dimensi dengan rectangle, circle, ARC tadi. Nah, push itu untuk menariknya ke atas, misalnya membuat jadi membentuk 3 dimensi. Ya. Kalau select kita memilih keseluruhan. Lalu kita yang kelima ini adalah make komponen. Jadi membuat bentuk-bentuknya. Nah, jadi kalaupun misalnya kita salah menggambar, ada di situ penghapus untuk membuat gambarnya itu, misalnya oh hapus salah menarik garis, berarti kita bisa menghapus garis yang kita buat tadi, ya. Jadi ada semua bentuk, ada line berarti tinggal garis, misalnya kita membentuk segi 4 berarti dari garis, ya. Nah, ini ada beberapa. Jadi gini Bapak Ibu, halo semuanya, masih kedengaran-kah? Oke, izin tunggu saya coba dulu langsung mempraktekkannya. Saya coba izin mempraktekkannya. Tunggu ya, saya buka dulu tentang AutoCAD-nya. Bentar, saya buka AutoCAD. SketchUp-nya. Ini tampil Bapak? Yang ini tampil? Tampil Pak. Gambar ibu-ibu, gambar kartun ini? Tampil Pak. Oke, nah di sini Bapak, misalnya gini, ini adalah saya sudah membuka aplikasi SketchUp, ya. Di sini bisa kita lihat misalnya kita mau
membahas misalnya materinya dasarnya adalah membuat misalnya ya, nih kita tarik garis ini kan ada tools-toolsnya nih banyak nih ya. Nah, kita mau menjelaskan kepada siswa bahwa misalnya kita mau membuat nih lihat ini, kalau dia ini berarti kan arahnya karena ini di 3 dimensi berarti arah sumbu X. Kalau yang ini hijau ini arah sumbu Y-nya, dan ini kalau dia biru itu arah sumbu Z. Jadi kalau ke sini misalnya kita mau membuat katakan 2 dimensinya dulu, kita mau buat misalnya balok ya. Kita membuat misalnya ukuran balok itu panjang lebarnya adalah 5 misalnya, 5, maka kita tulis di sini, ada di sini. Ini di bagian kanan bawah ada tertulis angkanya. Karena ini misalnya nih saya tarik 4,13. Maka kalau kita misalnya mau membuat dia misalnya, oh saya mau buat aja misalnya panjangnya itu tunggu. Saya mau buat misalnya panjangnya nih. Saya mau buat panjangnya misalnya 5 meter. Nanti kita tulis saja, ketik angka 5, enter. Lalu misalnya kita buat lagi, kita geser sedikit, kita lanjutkan. Nah, kita buat ini yang sudah searah sumbu X-nya. Misalnya kita buat 4, berarti ketik 4 misalnya kita jelaskan. Nah, ini berarti kesininya lagi 5, ya kan? Nah, kesininya lagi 4. Nah, ini harus pas Bapak Ibu. Nah, lalu berapa tingginya? Nah, kita misalnya kita tarik aja pakai ini tools ini, namanya push atau pull. Gampang sekali. Nah, misalnya kita tarik berapa meter? Misalnya 5. Nah, ini adalah bentuk balok. Nah, seperti ini. Nah, gitu kita menjelaskannya sama anak-anak tentang bangun ruang. Nah, lalu gambar apa lagi yang mau kita buat? Nah, nanti kan berarti kalau menghitung volumenya kan pasti Bapak Ibu sudah paham ya, panjang kali lebar kali tinggi. Lalu misalnya kita mau buat apa lagi ya anak-anak yang mau kita pelajari? Misalnya kita mau buat misalnya tentang kerucut. Kerucut itu alasnya lingkaran. Nah, tengok di sini radiusnya Bapak Ibu. Di sini radiusnya ya, jari-jarinya. Kalau jari-jarinya misalnya kita buat jari-jarinya 5, misalnya kita ketik aja 5. Nah, ini dia. Misalnya ya. Ini kita geser dulu. Kita geser. Ini. Oke. Kita geser. Nih. Oke, kita pindahkan dulu. Nah, ini misalnya kita mau buat misalnya jari-jarinya tadi 5 ya, atau misalnya 4 lah. Jangan kegedean. Nah, 4. Membuat bentuk kerucut. Lalu nanti tingginya nih. Nah, ini kan dapat nih. Nah, ya. Tingginya berapa? Mau kita buat dari tengah, dari atasnya misalnya 6 ya. 6. Berarti nanti tinggal kita tarik aja di sini. Nah, misalnya bentuk lingkaran dia. Ini semua. Nah, ini. Jadi nanti kita menjelaskan lagi sama anak-anak. Nah, anak-anak ini adalah misalnya berbentuknya kerucut. Maka yang di sini adalah bentuk tingginya. Nah, kita bisa menjelaskan kepada anak-anak tadi. Nah, kalau misalnya lagi gambarnya yang lain, kita buat secara langsung, misalnya berbentuk, kalau berbentuk tabung sudah jelas bisa langsung. Misalnya yang paling unik itu adalah poligon, misalnya poligon berapa. Nah, misalnya kita buat ini, nah ini ada poligon segi 6. Berapa jaraknya semua, misalnya garis-garisnya 2, makanya kita langsung 2, langsung dia narik garis seperti ini. Tingginya berapa, misalnya kita buat. Nah, ini jadi satu praktek yang unik saya rasa Bapak Ibu untuk pembelajaran di kelas. Untuk putra-putri kita juga sangat baik.
pembelajaran di sini. Di samping itu juga kita bisa membuat video pembelajaran langsung kepada siswa. Jadi dia dipaksa untuk seperti metode out to box atau mengajak mereka untuk berpikir. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau dalam bentuk lainnya, kalau di keseharian kami, saya adalah seorang guru bidang studi bangunan, jadi hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Bentar, saya tampilkan dulu hasil yang sudah pernah kami buat. Nah, ini. Nah, bentar ya, saya tampilkan dulu. Nah, ini gambarnya seperti begini. Nah, ini Bapak Ibu, saya tampilkan dulu ya. Nampak nggak Bapak Ibu? Halo? Halo? Ya, lanjut Pak. Oke, masih nampak. Nampak Pak, nampak. Tadi ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu desain yang bisa kita buat dari Polres Sarolangun ya, gambar-gambarnya. Ini yang ini ya. Ini dari hasil 3 dimensi. Nah, kalau dia nanti bentuknya lainnya, misalnya nih kita mau buat nanti langsung bisa seperti ini. Itu kalau untuk yang untuk tingkat SMK-nya ya, bahkan itu kalau di orang awam bilang sudah melebihi kayak orang kuliahan pembelajarannya. Ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini nampak ya? Nah, ini pun interior ruangan materinya yang ada di SMK untuk tingkat SMK. Nah, ini yang dari atasnya. Lalu ini bagian ruangannya. Nah, ini bagian interior dalamnya untuk pengurusan SIM pada saat itu ya. Lalu ini untuk pembuatan SIM ya. Ini hasilnya. Nah, seperti ini dalam bentuk. Nah, kalau misalnya kita mau buat dalam bentuk 3 dimensi video, hasilnya bisa nampak seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke. Ini saya tampilkan nih, nih. Nampak ya Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Halo? Oke, kelihatan. Nah, inilah hasilnya tiga dimensi. Kalau kita menarik garisnya tadi, jadi gambar-gambar tadi sebenarnya dasarnya yang diberikan guru itu tingkat SD, SMP, SMA. Nah, tindak lanjutnya apa? Kalau misalnya lebih dipahami lagi tentang aplikasi ini, dia bisa membentuk suatu bangunan. Nah, ini salah satu contohnya yang sudah berhasil dibuat. Nah, ini kalau untuk bidang teknik sipil atau desain bangunan. Nah, di SMK itu sebenarnya ada jurusan itu dipelajari, tapi anak-anak harus memang betul-betul diajari betul-betul yang ini. Jadi pemikirannya harus benar-benar melayang gitu, misalnya melayang memikirkan, oh bentuknya seperti ini bagusnya, oh bentuknya seperti ini. Nah, ini salah satunya bisa jadi bentuk video. Lalu ada lagi yang satu lagi ini, ada banyak sih Bapak Ibu yang sudah pernah saya buat sendiri dengan menggunakan aplikasi SketchUp ini juga. Dia dari garis tarik garis nanti jadi bentuk lain seperti, nah ini lagi bentuknya kan tadi ya. Sorry.
Ini rencana masih di Polres ya Bapak Ibu. Kebetulan ada teman saya di sana, minta buatkan. Nah, itu dia. Oke. Nah, ada lagi yang lainnya. Maaf, ada sedikit gangguan. Lalu ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita lihat di bagian ini. Nah, ini dia. Nah, ini rencananya, tunggu ya, yang. Nah, ini dia. Nah, ini dia kantor. Ini ada SMK pariwisata yang pernah saya coba tampilkan. Nah, ini sebenarnya gambarnya hasilnya seperti ini. Baik, Pak Manase, mungkin bisa nanti dilanjutkan jika ada tanya jawab. Oke, silakan Bapak. Jadi itu waktu ya. Karena mengingat waktu, ada materi lain yang perlu disampaikan oleh Ibu Witria. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya jawab kenapa bisa bangunan yang kecil dari awalnya menjadi sebuah bangunan yang lebih kompleks. Nanti Bapak Ibu silakan bertanya jawab kepada Pak Manase, masih di dalam room ini, atau juga mungkin kalau tidak ada waktu bisa melalui chat atau segala macam, kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Baiklah, untuk menghemat waktu, materi selanjutnya paparan dari Ibu Witra Marta Lenti tentang pemanfaatan portal rumah belajar. Kepada Ibu Witria, sudah siap Ibu Witria? Oh, sudah Pak. Terdengar suara saya sudah Pak? Bisa presentasi? Oh, sudah Pak. Bu Witra. Maaf Pak, tadi sinyalnya kurang stabil. Ya. Silakan Ibu Witria, pada Ibu waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Leo. Izinkan saya share screen. Mesti. Silakan Ibu. Tunggu sebentar Pak. Mungkin Pak Manase bisa bantu share Pak. Sudah saya kirim ke tab. Silakan Pak Manase. Bentar ya, tunggu. Cuma bersabar, keterbatasan sinyal. Sudah tampil belum Pak? Belum ya Pak? Belum Bu Witra. Belum ada Bu. Belum nampak loh Bu. Tunggu ya Bu, dari tar. Baru. Ya, Pak, ini nggak tahu tadi bisa tiba-tiba nggak bisa. Iya, tunggu bentar. Ini saya coba nih. Saya coba share tentang rumah belajar. Oke. Butuh di-download dulu sepertinya nih, Bu. Oke.
Tadi ya. Oke, saya taruh sini aja. Maaf Bapak Ibu, sedikit agak. Bisa Pak? Oke, tunggu bentar. Oke, ini ya sudah nampak Bapak Ibu? Nampak Bapak Ibu? Sudah nampak belum Bapak Ibu? Belum. Belum, Pak. Belum. Belum. Oke. Aduh. Nampak ya? Sudah. Nampak Bapak Ibu? Belum ada, Pak. Halo? Belum ada? Malah yang Belum, presentasi Bu Witria Matalenti. Belum. Yang Belum sedang ada. presentasi Aduh. Pak. Bisa ya Pak ya? Bisa ya Pak? Iya, sudah Bu. Belum. Oh, Yang sudah nampak malah dari Witria Oke, Pak. Sudah, Pak. Matalenti. Aduh, mana ya tadi? Saya. Nah, sudah ya Pak Ibu? Belum, Ibu. Belum Begini, ya? Bu Witria. Bu Witria, itu Ibu pengaruhnya ke sinyal Ibu tidak lancar. Jadi proses presentasinya itu jadi tidak maksimal. Sebaiknya Ibu stop screen biar Pak Manase yang Screen. presentasinya, Ibu nanti Iya. yang menyampaikannya begitu. Ibu stop screen dulu, Bu. Ya. Ya, Pak Stop Manase screen, yang ya. melakukan presentasi, Ibu nanti yang menyampaikan Iya. begitu. Iya. Oke, betul. Nanti ini kan karena terjadi obat presentasi, makanya jadi satu nggak ada. Iya, betul. Silakan Pak Manase untuk presentasi, Ibu Witria nanti menyampaikannya. Coba. Mana ya, Bu? Share-nya. Oke. Nampak Bapak Ibu? Belum Pak, lagi proses itu Pak. Belum, Ya, Pak. sudah terlihat Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Silakan Ibu Wirya. Nah, Oke. Baiklah. Izinkan saya mulai berbagi tentang portal Rumah Belajar. Nah, ini merupakan tampilan awal di portal Rumah Belajar ya Bapak Ibu. Mungkin bisa lanjut Pak ke logo Rumah Belajar. Karena sudah nampak? dengan saya enggak tampil nih Pak. Sudah. Ya, logo Nah, Rumah Belajar ini ini. merupakan logo Rumah Belajar. Lanjut Pak. Next Pak. Terus nih perkenalan nama saya, Witria Matalenti. Kemudian saya merupakan guru dari Sekolah Dasar Negeri 174 /7 Meribung 2 Kecamatan Limun yang bertempat di Bukit Bulan. Kemudian saya merupakan guru kelas. Lanjut Pak. Nah, apa itu portal Rumah Belajar? Nah, portal Rumah Belajar itu merupakan sebuah luncuran dari Kemendikbud yang berisi materi berupa audio, video, maupun lampiran interaktif yang bisa dimanfaatkan oleh siswa maupun guru, baik itu dari tingkat PAUD, sekolah dasar, SMA ataupun SMK. Nah, dengan Rumah Belajar, sesuai jargonnya, kita itu bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Nah, portal Rumah Belajar ini bisa Bapak Ibu dapatkan secara gratis di Play Store. Lanjut, Pak. Oke. Kemudian, Rumah Belajar ini memiliki 4 fitur utama, Bapak Ibu. Ada 4 fitur utama portal Rumah Belajar. Sumber belajar,
kemudian digital, kemudian ada laboratorium maya, dan kemudian ada bank soal. Nah, lanjut Pak. Oke. Kita masuk ke fitur yang pertama. Nah, fitur yang pertama itu yaitu sumber belajar. Nah, sumber belajar ini merupakan fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan pada kurikulum. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, ataupun permainan. Sedikit berbagi Bapak atau Ibu, sumber belajar ini merupakan salah satu fitur yang paling sering saya gunakan atau merupakan salah satu fitur yang sangat banyak bermanfaat bagi saya karena seperti yang saya bilang tadi, dibilang Pak Dide tadi itu, sekolah saya itu berada di daerah yang memiliki jaringan internet terbatas. Jadi untuk menggunakan aplikasi ini tidak bisa. Jadi dengan menggunakan sumber belajar, saya mendownload materi-materi yang ada di dalam sumber belajar, kemudian menampilkan lagi kepada siswa itu melalui Infocus atau lewat gawai mereka masing-masing. Nah, di sumber belajar ini banyak materi yang bisa Bapak Ibu pilih dari semua jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Lanjut, Pak. Kenapa harus sumber belajar? Nah, seperti yang bilang tadi, Bu, sumber belajar itu bisa meningkatkan produktivitas pembelajaran. Jadi yang bisa menggunakan sumber belajar ini tidak hanya guru-guru atau sekolah-sekolah yang full dengan koneksi internet. Nah, guru-guru yang tidak memiliki koneksi internet atau koneksi internetnya terbatas juga bisa memanfaatkan fitur rumah belajar. Kemudian sumber belajar ini memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Kemudian memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Kemudian lebih memantapkan pembelajaran dengan meningkatkan kemampuan sumber belajar, penyajian informasi dan bahan belajar secara lebih konkret. Misalnya saja nih Bapak Ibu, kita saya di kelas 6 itu belajar tentang penyerbukan. Bagaimana perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, kita kan tidak bisa menampilkan bagaimana sih perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, dengan mendownload berbagai video di sumber belajar, saya cari tuh materi yang saya butuhkan. Nah, tentang penyerbukan, saya download, kemudian saya tampilkan kepada siswa. Nah, dengan begitu saya bisa menyampaikan informasi yang bersifat abstrak kepada peserta didik secara langsung. Kemudian memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang menembus batas geografis. Jadi fitur rumah belajar sumber belajar ini merupakan salah satu fitur terbaik menurut saya Bapak Ibu untuk guru-guru yang berada di jaringan internet yang minim. Lanjut Pak. Kemudian fitur yang kedua yaitu laboratorium maya. Kelas maya. Nah, kelas maya ini sendiri merupakan sebuah learning management system yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tatap muka antara guru dan siswa. Nah, dengan fitur ini, guru dapat memberikan bahan ajar yang bisa diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital kapan saja dan di mana saja. Nah, fitur kelas maya ini yang banyak digunakan di masa pandemi COVID-19 untuk sekolah-sekolah yang memiliki jaringan internet yang stabil. Lanjut, Pak. Kenapa kelas maya? Nah, kelas maya itu yang pertama yaitu sebagai pengganti kelas tatap muka. Kelas maya bisa menggantikan materi belum bisa kita sampaikan di dalam kelas. Mungkin seperti sekarang ini kita melakukan pertemuan tatap muka terbatas. Jadi tidak semua materi bisa tersampaikan di dalam kelas. Nah, kita bisa memanfaatkan kelas maya. Yang kedua,
kelas remedial. Nah, kelas maya ini sebagai sarana untuk membantu ketercapaian ketuntasan belajar. Siswa dapat mengulang kembali materi-materi yang telah diberikan guru di kelas maya. Kemudian kelas maya sebagai kelas pengayaan. Guru bisa memberikan contoh materi, contoh dan latihan soal kepada anak-anak mungkin yang sudah mencapai KKM dan membutuhkan lebih banyak lagi materi latihan. Kemudian kelas maya juga banyak digunakan sebagai kelas tambahan pada saat siswa SMK melakukan prakerin atau magang industri. Yang terakhir, kelas maya itu sebagai sarana dalam mendukung model-model pembelajaran atau flipped classroom atau pembelajaran praktikum. Next, Pak. Kemudian fitur selanjutnya yang sangat menarik yaitu adalah laboratorium maya. Nah, laboratorium maya ini sendiri merupakan fitur simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik dan dikemas bersama dengan lembar kerja dan teori praktikum. Jadi di laboratorium maya ini peserta didik bisa seolah-olah berada di laboratorium asli. Next, Pak. Nah, kenapa harus laboratorium maya? Nah, berdasarkan data statistik Kemendikbud menyatakan bahwa jumlah siswa dan jumlah sekolah serta jumlah laboratorium yang ada di Indonesia itu belum proporsional. Kemudian laboratorium maya sangat efektif untuk pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kemudian laboratorium maya bisa sebagai media pembelajaran virtual karena labor yang sedikit tadi Bapak Ibu. Jadi kebutuhan mobil virtual lab bisa diakses secara offline. Lanjut, Pak. Oke. Nah, fitur utama yang keempat yaitu bank soal. Nah, ini fitur yang juga paling disukai oleh Bapak Ibu guru nih. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu lagi repot-repot bikin soal sendiri. Di sini di portal Rumah Belajar ini disediakan bank soal yang bisa menunjang proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Nah, di sini banyak materi-materi dari tingkat SD, SMP, SMA ataupun SMK. Bapak bisa mendownloadnya secara gratis. Kemudian lanjut, Pak. Nah, selain dari fitur-fitur utama, Rumah Belajar itu juga memiliki fitur-fitur pendukung. Ada yang dinamakan peta budaya. Nah, pada peta budaya ini peserta didik bisa diajak untuk berkenalan dengan keanekaragaman budaya di Indonesia. Kemudian ada lagi yang namanya buku sekolah elektronik. Buku sekolah elektronik ini menyediakan buku-buku pelajaran dalam bentuk PDF yang bisa kita download. Nah, untuk yang minim sinyal internet, buku sekolah elektronik bisa di-download dulu, kemudian bisa digunakan pada saat offline. Ini juga semuanya terdiri atas semua jenjang, Ibu. Ada PAUD, SMA, SD, SMP, ataupun SMA, SMK. Nah, kemudian ada yang namanya fitur wahana jelajah angkasa. Kemudian ada lagi fitur karya bahasa dan sastra. Kemudian untuk Bapak Ibu guru ada yang namanya fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, di fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan ini, Bapak Ibu bisa menemukan berbagai macam diklat, pelatihan, peningkatan kompetensi guru yang berbasis TIK. Nah, seperti yang kami ikuti sekarang ini, Bapak Ibu, itu ada diklat yang namanya diklat pembatik, pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi. Nah, Bapak Ibu yang ingin mengikuti diklat pembatik ini bisa menemukan diklatnya di pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian ada lagi fitur yang namanya blok pena, kemudian ada edugame, dan ada augmented reality. Nah, setiap guru termasuk saya bebas berinovasi untuk memanfaatkan fitur Rumah Belajar ini, Bu, untuk meningkatkan
mutu dan kualitas pembelajaran kita di sekolah. Mungkin demikian Bapak atau Ibu. Oh ya. Nah ini Bapak Ibu bisa mengakses portal belajar Kemdikbud ini di belajar.kemendikbud.go.id. Atau mungkin kita coba Pak Manasye prakteknya langsung. Kita coba prakteknya langsung atau gimana Pak? Waktunya sudah sedikit Ibu. Iya. Oke, Kita Bapak Ibu langsung bisa ke sesi tanya jawab saja. Sesi tanya jawab Bapak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Witria, terima kasih Pak Manasye PH Damanik, sahabat Rumah Belajar Provinsi Jambi tahun 2021. Ini untuk wilayah Kabupaten Sarolangun. Penyampaian yang sangat luar biasa meskipun ada kendala teknis yang mengganggu, namun tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu untuk berbagi di webinar ini. Pada saat ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa bertanya tentang apa saja yang disampaikan oleh Ibu Witria ataupun Pak Manasye. Namun untuk sesi tanya jawab ini akan dipandu oleh Ibu Witria Martalenti sebagai sahabat Rumah Belajar. Nah, silakan Ibu Witria dipandu untuk materi tanya jawab karena sudah ada beberapa peserta yang mengangkat tangan atau raise hand di webinar ini. Kepada Ibu Witria, silakan untuk memandu proses tanya jawab. Oke, terima kasih Pak Leo. Baiklah. Ada yang angkat tangan ya Pak? Ya, itu Pak Zainal Arifin. Pak Zainal Arifin itu Bu, silakan ada Bapak Pak Ibu Zainal. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh iya Pak Zainal. Silakan Pak Zainal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Zainal Arifin dari SMK Negeri 1 Sarolangun, junior dari Pak Manasye. Jadi di sini saya itu tadi mencoba akses rumah belajar ke Kemendikbud.go.id. Jadi di sini itu saya masuk mau login itu minta email sama password Bu. Jadi pertanyaan saya untuk dapat login ke situ tuh menggunakan email sama passwordnya itu apakah harus mendaftar dulu atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Bisa dijawab langsung Pak Leo atau menunggu dikumpul 3 pertanyaan? Ya, kita silakan untuk langsung dijawab aja Bu Witra. Ya, kebetulan tadi Pak Leo sudah memberitahu bahwa ada ada kebetulan ada saudara yang datang. Oke, Pak. Silakan Bu Witria. Terima kasih Pak Zainal atas pertanyaannya. Siapa? Terima kasih Pak Zainal atas pertanyaannya. Pertanyaan Bapak tadi gimana untuk login ya Bapak ya? Nah, kita bisa login di akun Rumah Belajar itu menggunakan akun Rumah Belajar. Nah, saya mau tanya dulu, Bapak sudah punya akun Rumah Belajar belum Pak? Belum Bu. Itu akunnya biasanya dikasih sama operator Pak. Oh begitu ya Bu. Belum ya Pak? Ya, terima kasih Bu. Nah, tapi kalau seandainya Bapak belum memiliki akun belajar, Bapak juga bisa mendaftar dengan akun Gmail biasa Pak. Nah, kelebihannya kalau menggunakan akun belajar, Bapak memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar jika untuk mendownload video. Nah, Rumah Belajar ini kan terbuka untuk umum. Siapa saja bisa menggunakan aplikasi Rumah Belajar. Demikian, Pak. Ya. Terima kasih Bu atas jawabannya Bu. Oke. Nah ini ada pertanyaan, ada yang tunjuk tangan Bu. Pak siapa tadi ya namanya ya? Pak Budi Herliman, silakan Pak Budi.
Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Budi. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Budi Harliman dari Puspindiklat Diki. Ya, mohon izin Pak Manase dan Bapak Ibu semua untuk materi yang Pak Manase tadi sampaikan, Pak. Iya, silakan Pak Budi. Nah, tentang sketch up-nya menarik ya Pak ya, menjadi suatu bahan referensi untuk metode pembelajaran yang sangat menarik disampaikan. Ya, mohon izin Pak, tadi Bapak belum menyampaikan tentang spesifikasi komputer atau minimal spesifikasinya Pak untuk sistem yang Bapak gunakan itu bagaimana? Karena kan di beberapa daerah mungkin pengadaan komputernya mempunyai spesifikasi yang beragam ya Pak. Iya, betul. Untuk sistem tersebut. Nah, yang kedua adalah kiranya media apa yang sangat baik disampaikan kepada siswa, apakah berupa video yang paling efektif ya menurut Bapak ya tadi ya, apakah berupa video atau bahan-bahan tayang seperti PowerPoint kah atau bagaimana Pak? Tadi belum disampaikan secara lengkap. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi. Saya langsung jawab ya Bapak Ibu, pertanyaan yang luar biasa dari Pak Budi. Begini Pak Budi, kalau Bapak Ibu semuanya, kalau untuk spesifikasi yang ada di laptop kita ini, itu kan semua spesifikasinya kan berbeda. Nah, SketchUp itu menampilkan keluaran-keluarannya, semakin hari kan ada yang SketchUp 2016, 2017, bahkan ada yang terakhir ini adalah 2021. Nah, kalau untuk spesifikasinya itu biasanya kalau yang untuk yang semakin tinggi tahunnya, maka itu keluarannya bisa kita lihat misalnya keluarannya spesifikasinya Core i5 atau Core i3 itu untuk yang gambar pikselnya lebih tajam. Tapi kalau untuk seperti SketchUp yang SketchUp 5 atau SketchUp 8 yang bisa kita gunakan dengan aplikasi SketchUp-nya yang kecil, itu kita bisa menggunakan misalnya seperti Windows yang biasa itu masih bisa support laptop kita dengan SketchUp yang standar. Tapi kalau untuk desain, saya sarankan Bapak Ibu untuk memakai spek yang lebih tinggi. Minimal speknya itu adalah Core i5. Jadi kita gambar desainnya, kalau untuk yang desain-desain seperti yang sering kami pelajari, itu harus memakai Core i5 ya Bu, Bapak Ibu semuanya. Bisa dilihat di luaran, kalau yang Core i5 itu ada tempelan logonya Bapak Ibu di laptop. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau beli laptop jangan ketipu. Lihat aja ada tulisan Core i5, berarti itu speknya sudah tinggi. Tapi kalau Bapak Ibu dibilang sama yang jual laptopnya ada tulisan AMD, itu berarti speknya masih sangat rendah Bapak Ibu. Jangan Ibu paksakan atau Bapak paksakan untuk menggunakan SketchUp, misalnya SketchUp yang 2020 atau 2016 ke atas lah. Tapi kalau hanya SketchUp 8, SketchUp 5 itu masih bisa support. Tapi kalau SketchUp yang di atasnya itu sudah nggak bisa lagi, udah nggak support nanti Bapak Ibu, laptopnya jadi ngehang. Nah, terkait dengan pembelajaran Bapak Ibu semuanya, biasanya kalau di keseharian kami menampilkan dulu seperti gambar perspektif, misalnya menampilkan gambar bentuk denahnya dulu. Kita mau bentuk denahnya seperti ini anak-anak. Kita tampilkan dulu denahnya. Jadi setelah denah, nanti mereka membayangkan gitu loh. Ini denah rumah yang mau kita buat, katakanlah tipenya yang sangat kecil dulu untuk anak-anak pemula. Kita tampilkan aja dulu tipe 36 perumahan. Ya, nanti dia berpikir tuh bentuk perumahan itu seperti apa ya. Jadi setelah kita tampilkan ini sketnya, bentuk-bentuknya, nanti dia hasilnya dari 10 anak yang saya buat ini sketnya, nanti hasilnya berbeda-beda dari mereka.
bentuknya pun berbeda-beda. Nah, sama seperti kita juga mengajari anak-anak saya, biasanya seperti itu saya terapkan ke anak-anak saya. Jadi mengajak mereka, ini sketnya, nanti ada seperti apa ya namanya ya, kalau LKS ya jadinya ya. Nah, di dalam buku bentuk LKS-nya, lembar kerja siswanya itu kan kita bikinkan bentuk tipe 36 perumahan. Itu nanti praktekkan di laptop. Nah, hasilnya pun berbeda Bapak Ibu. Ketika kita membuat gambar bentuk tipe 36 saja untuk gambar perumahan untuk yang di sini, nanti bentuk rumahnya dari 10 anak yang mempelajari itu hasilnya berbeda-beda. Adalah yang atapnya miring, ada yang atapnya ke depan, ada yang modelnya macam-macam, jadi dari pemikiran anak itu sendiri. Nah, bentuk pintunya saja, bentuk pintu itu yang setelah selama ini saya menjadi guru mengajari anak saya, jangankan bentuk rumah, bentuk pintu, bentuk jendela, itu pun berbeda nanti mereka buat, dengan versinya mereka masing-masing. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Gitu Pak Budi. Jadi sekali lagi saya menekankan, iya, sekali lagi saya menekankan kepada Bapak Ibu guru hebat semua yang ada di sini, bila nanti ini saya share, saya berbagi tentang aplikasi, kan ini saya mau share-nya aplikasinya. Kalau aplikasi SketchUp itu Bapak Ibu, kalau supaya jadi bentuk desain itu namanya nanti ada aplikasi tambahan V-Ray namanya. V-Ray ini itu sangat berat sekali Bapak Ibu kalau Ibu paksakan ke laptop yang standar. Jadi saya hanya men-share yang tanpa V-Ray. Saya share tanpa V-Ray, nanti silakan Ibu download standar saja untuk pembelajaran. Baru nanti saya ada share satu lagi aplikasi namanya, nama aplikasinya adalah nama aplikasinya yaitu aplikasi share SH3D ya, nama aplikasinya itu untuk desain juga ya. Di situ di sini coba-coba aja Bapak Ibu semuanya, semoga bermanfaat apa yang menjadi yang kita pelajari pada malam hari ini ya. Nggak ada salahnya kita berbagi, semoga pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Itu aja. Silakan dilanjutkan Pak Leonardo Sijabat. Ya, sepertinya Bu Fitria terkendala sinyal ya. Keluar masuk. Oke, terima kasih Pak Manase atas penjelasannya, sangat bermanfaat sekali. Juga saya setelah mendengar penjelasan Pak Manase ini juga tertarik ini untuk mengenalkan aplikasi ini kepada anak saya. Ini akan lebih meningkatkan imajinasi ya, secara langsung. Karena di situ anak bisa berkreasi, berimajinasi, kemudian juga bisa berinovasi sesuai dengan pemikiran mereka masing-masing. Ini luar biasa Bapak Ibu aplikasinya. Dan juga aplikasi portal rumah belajar juga menyediakan banyak sumber-sumber belajar. Bapak Ibu bisa mengakses sumber-sumber belajar di situ, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan juga untuk anak berkebutuhan khusus. Ya, di sumber belajar itu tersedia sekali banyak materi-materi ajar dalam bentuk video, dalam bentuk MPI. Bapak Ibu bisa memanfaatkannya. Baik Bapak Ibu, ya, masih ada pertanyaan yang lain? Begini Pak Manase, untuk penginstalan aplikasi SketchUp itu bagaimana? Apakah ada crack-nya atau ada segala macam yang perlu dilakukan untuk penginstalan begitu Pak Manase? Ada ini enggak, trik-trik khusus nggak? Kalau yang untuk SketchUp standarnya tanpa V-Ray itu langsung aja Pak Leo. Begitu juga dengan aplikasi yang satu lagi yang saya berikan, itu standar semua, langsung saja ya. Sweet Home 3 dimensinya nanti yang saya kasih itu standar saja semuanya, nggak perlu pakai crack lagi ya. Langsung aja nanti ketika itu nanti klik install, nanti ya seperti install biasa gitu. Tidak ada tambahannya Pak. Jadi ini aplikasi yang sangat mudah sekali ya Pak Manase ya. Tapi nanti kalau ada yang mau bertanya kepada Pak Manase mengenai penginstalan, bisa di chat Pak Manase ya. Oke, siap. Saya bersedia sekali membantu Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan Bapak Ibu.
Oh, tidak ada lagi. Oke, kalau tidak ada lagi, kita tiba di penghujung kegiatan acara malam ini. Terima kasih untuk pada Bapak Ibu narasumber, sahabat rumah belajar, Ibu Witria Martalenti dan Bapak Manasye PhD Manik. Sukses selalu, jangan lelah untuk berbagi, terus mengembangkan proses pembelajaran dengan cara berbagi, terutama menggunakan portal rumah belajar atau pembelajaran berbasis TIK di proses pembelajaran kita masing-masing. Demikian juga untuk Bapak Ibu guru yang terhormat yang telah bersedia menghadiri acara kegiatan webinar pada malam hari ini hingga akhir. Masih ada 21 orang lagi. Luar biasa. Dari tadi ada 30 sampai 34 orang ya. Terima kasih Bapak Ibu semua telah hadir pada kegiatan webinar ini. Salam sehat, salam hormat, dan kami ucapkan apabila ada kesalahan dalam penyampaian webinar ini kami mohon maaf, dan apabila ada kurang jelas, Bapak Ibu bisa chat atau berkomunikasi langsung kepada kami yang ada di WA grupnya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, sampai jumpa pada kegiatan webinar selanjutnya. Terima kasih, selamat malam, salam sehat. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih Pak Leo. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nanti dikirim ya Pak Budi. Ya, terima kasih Pak. Iya, ke email Pak Alif ya. Ya, mau izin ya. Oke, Bapak Ibu guru hebat. Oke, siap. Luar biasa Manasye, Bu Witria, semangat lalu. Ya, terima kasih Pak Leo untuk malam hari yang baik ini. Terima kasih ya Bapak Ibu semua. Izin live ya. Sukses selalu Pak Manasye, Bu Witria, dan Bapak Ibu semua. Saya juga izin live. Oke, selamat malam. Tiga. Pesan dalam panggilan. Ketik enggak, keluar saja. Oh iya, terus oh iya, sopannya. Oh, iya. itu. Ini.